seperti yang gambaran-gambaran yang ada di dalam dunia Atlantis. Nah, seperti dikatakan tadi, salah satunya adalah lambang kuda laut. Nah, ini di mahkota-mahkota yang selama ini di kerajaan, di negara-negara Yunani dan lain sebagainya itu dimunculkan. Bahkan di dalam film-film Aquaman dan lain sebagainya itu dimunculkan. Nah, negeri ini memiliki bahkan mahkota-mahkota meteorit yang jelas-jelas bersimbolkan itu tidak pernah tersentuh. Ya, saya paham kenapa tidak pernah tersentuh, karena memang orang-orang belum melihat itu. Bahkan dunia juga belum pernah melihat itu. Nah, ini sebenarnya menjadi penyemangat kita ya pada siang hari ini, karena saya diminta sebagai pemberi pengantar keynote speech kepada teman-teman semua. Semangatnya itu yang harus ditularkan adalah semangat pantang menyerah tadi. Ya, kalau bicara masalah dibully, saya itu sudah dibully dari semua level sudah. Ya, tetapi saya katakan saya siap. Ya, bahkan saya katakan andai kata saat ini dipertemukan dengan ahli-ahli metalurgi terbaik dunia sekalipun, saya yakin. Kenapa? Karena saya katakan tadi, teknologi ini sudah hilang. Logikanya kan kalau teknologi hilang, itu sudah ada peradaban maju yang sangat maju sebelumnya. Dan itu butuh waktu berapa ribu untuk hilangnya sebuah peradaban. Itu yang meyakini saya. Makanya saya sampai pergi ke para pembuat-pembuat pusaka, baik itu di daerah wilayah Jawa Tengah, kemudian di Bali, kemudian di Jawa Timur, ya, termasuk di Madura, itu semua dilakukan. Dan faktanya logam-logamnya itu juga sangat sempurna. Dari sana Kang Deddy, ini khususnya ya, wah ini kita semua ini adalah satu. Nah, apa yang kita koleksi, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, mari kita sharing bersama. Terlepas dari kata-kata tadi, mungkin ada beberapa hal yang mungkin yang memang terkena aturan yang benar-benar tidak bisa karena sakral dan lain sebagainya, atau aturan-aturan lain, yaitu bagian yang memang tidak bisa kita langgar, yang apa-apa silakan. Namun ini tadi, kita harus bahu-membahu. Kita tidak boleh berjuang sendiri-sendiri. Ini yang Kang Santo juga sudah lakukan bersama Bang Sultan dan juga rekan-rekan. Saya rasa itu Bang Sultan yang menjadi pengantar pada siang hari ini. Nah, kita akan menyaksikan nanti Mbak Ani, Kang Deddy, ya, tentunya dengan Kang Santo untuk bisa menyaksikan materi-materinya yang sangat luar biasa. Kami selalu memberikan dukungan pada rekan-rekan yang berjuang ini. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman di sini. Ada Mas Doni, ada Mbak Sandra, ada Mas Heru, Mas Wahyu, Mbak Listi, Mas David, dan yang lainnya banyak sekali di sini, Mbak Astri. Terima kasih atas kehadirannya. Saya kembali serahkan kepada Bang Sultan atas kekurangan atau ada hal-hal yang kurang pas di hati, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap nih, Mas Arik. Terima kasih atas arahannya, nasihatnya, dan juga tadi semangatnya tadi nih. Kalau saya bisa tadi ambil kesimpulan itu, kalau kita sendiri kita memang tidak bisa apa-apa nih, ya Mas Arik. Tapi kalau kita udah bersama, kita makin banyak yang lebih tahu, mungkin hal itu akan lebih mudah bagi kita untuk memperjuangkan pelurusan sejarah yang ada sekarang ini. Karena tadi Mas Arik bilang 95% artefak itu ada di Leiden sana ya, bukti-bukti sejarah itu ya. Ini minim sekali kita jadinya ini. Makanya kapan-kapan kita akan minta lagi tuh loh. Kita punya hak, itu kan milik bangsa kita, milik leluhur kita itu. Iya. Oke, baik Mas Arik Haryono, terima kasih. Semoga JFC-nya Jember Fashion Carnaval-nya akan terus berjaya, jangan sampai berhenti, Mas. Amin. Itu adalah aset kita yang sangat berharga itu. Udah di dunia internasional udah mengetahui itu. Iya, terima kasih. Terima kasih sekali lagi, Arik. Lanjut kita ke para narasumber. Bang Santo, silakan. Ya, alhamdulillah, terima
kasih teman-teman, terima kasih Bang Sultan, terima kasih Mas Arik, terima kasih Bu Ani, terima kasih Kang Deddy, sama Mbak Retno. Ini ada tamu spesial kita, kemudian ada banyak lagi yang nggak bisa saya sebutin. Orang-orang ini orang-orang hebat semua nih Bang Sultan yang hadir di, alhamdulillah. Jadi seperti ini, yang perlu dicatat ya untuk semua peserta, terutama Mbak Ani sama Kang Deddy, kita ini orang-orang spesial yang hadir di sini, orang-orang khusus. Saya sering katakan kalau kita itu sebenarnya bangsa Arya yang sudah diklaim oleh Jerman itu. Mereka tidak ada dasar kalau mereka itu Arya. Sesungguhnya Arya itu kita. Dan orang-orang pilihan ini, di antara itu Kang Ari, kemudian Bu Ani, Mas Dedi, terus ada teman-teman lain yang nanti teman-teman lain ya bisa japri ke Bang Sultan, nomor hatinya ada, atau tulis di chat untuk mempresentasikan apa yang dia punya, misalkan kayak kolektor kayak Bu Ani, kayak Mas Dedi, itu bisa nanti kita publish. Jadi selain Mas Arik juga Bu Ani, Mas Dedi, itu teman-teman yang lain silakan hubungi Bang Sultan untuk dipublish seperti ini, diseminarkan, diwebinarkan. Jadi saya katakan seperti itu, kita ini orang-orang spesial, orang-orang pilihan. Di darah kita itu mengalir DNA Arya. Arya itu kita. Terus sekarang ini kan sejarah catatan kita kan sudah terbalik ya. Terbalik. Jadi tugas kita lah adalah meluruskan sejarah. Tugas kita meluruskan, kemudian Mas Ari, Bu Ani itu punya data-datanya. Kemudian yang perlu dicatat dari kata-kata Mas Ari itu harus gigih. Harus gigih, istiqomah, tetap berjalan, kumpulkan semua, kemudian tulis apa yang bisa ditulis tentang benda itu. Kemudian kalau bisa itu didaftarkan, nanti teknik pendaftarannya itu ada Mas Dino, bisa ditanyakan seperti apa. Jadi kegigihan Mas Arik itu harus dipunyai oleh teman-teman semua, terutama Mas Dedi dan Bu Ani. Ya, jadi maju terus, kembalikan sejarah benar Indonesia, berjuang terus, gigih, pantang menyerah. Bulian itu hal yang wajar. Mas Arik udah 10 tahun, 9 tahun lebih dibully orang. Jalan terus, Bang Sultan kuatkan mentalnya. Kang Dokman juga di banyak siap. Oke, lanjut terus. Silakan berdiskusi, silakan mempresentasikan apa yang dipunya. Maju terus, pantang menyerah. Silakan. Baik, terima kasih Bang Santong atas sambutannya juga. Ini penyemangat kita juga, ini apa guru besar kita ini, beliau ini sebenarnya udah level udah profesor kita beliau ini. Cuma memang kan untuk secara akademik ya itu ada prosedurnya ya. Tapi bagi TBH Bang Santo ini adalah guru besar kami ini. Oke, kita mungkin lanjut ke pemapar yang kedua. Beliau Pak Kang Deddy Syekh itu seorang pustakawan ya dari Keraton Kesultanan. Silakan Kang untuk pemaparannya Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. Dalam kitab Mahapurwa, di situ disebutkan Sang Yang Adama atau Nabi Adam dan Dewi Hawa, Siti Hawa, mempunyai 42 keturunan yang dilahirkan secara berpasangan. Jadi kalau selama ini kita mengenal hanya 2 putra Nabi Adam yang populer, yaitu Kabil dan Habil, itu kalau mengacu pada kitab Mahapurwa ini, itu adalah salah besar. 42 pasangan putra dari Adam dan Hawa inilah yang kemudian menurunkan banyak bangsa di dunia. Sehingga kita mengenal bangsa-bangsa di Nusantara, ini adalah satu gambaran yang masing-masing dari bangsa yang ada di Nusantara ini mempunyai kekhasan karena memang mereka berasal dari putra-putra Adam yang berbeda. Keturunan ke-6 itu adalah tunggal laki-laki yang kemudian dikenal dengan Set atau Sis atau Nabi Sis, dan keturunan ke-41 tunggal perempuan yaitu Dewi Hunun. Inilah yang menurunkan banyak bangsa di dunia
sampai kemudian tibalah banjir besar Nuh. Banjir besar Nuh inilah yang kemudian memporak-porandakan yang disebut Sundaland, dan pada saat surut dan berlabuhnya perahu besar Nuh, maka terciptalah banyak benua yang kemudian kita kenal hingga saat ini. Berbeda dengan bangsa yang ikut dalam bahtera Nabi Nuh, leluhur Sunda itu menaiki sebuah gunung yang dibimbing oleh yang namanya Ratu Galuh. Tapi di saat banjir besar itu semakin naik, tanah ini ikut menaik dan kemudian menjadi sebuah pulau yang mengambang, disebutnya Pulau Kendang atau Pulau Hanyut, yang kemudian pulau ini seiring surutnya air, makanya pulau ini kembali menjadi sebuah gunung, dan saat ini tempat di mana leluhur Sunda ini berada disebut Sunda Wiwitan, atau kalangan umum mengenalnya adalah komunitas masyarakat Baduy. Atau dalam tatanan pertama di Tatar Sunda, ini disebut Kabataraan Cikal, yang dimana dari Kabataran Cikal ini menurunkan 6 kabataran lainnya, yaitu Kabataran Karang, Bongbang, Rangkas, Sajira, Jasinga, Jampang. Dari 6 kabataran inilah kemudian yang kemudian berkembang menjadi bangsa-bangsa lain di Tatar Sunda, memiliki kebudayaan berbeda, dan inilah orang-orang yang datang atau Swan. Swan itu datang, kemudian kenapa ada istilah Nusantara hari ini, yaitu Nuswantara. Jadi orang-orang yang datang ke wilayah X daripada Sundaland. Nabi Adam, kenapa disebut Nabi Adam? Ini pertanyaan besar. Dan ini adalah kunci, karena selama ini kita mengenal sejarah, itu berpatokan pada Nabi Adam alaihissalam hingga sekarang kita saat ini. Padahal dalam penciptaan Adam di awal, kita merujuk kepada Al-Quran, 2 malaikat itu mempertanyakan tentang penciptaan Adam ini. Kenapa ini diciptakan? Padahal ini akan membuat kerusakan. Nah, dari mana pertanyaan malaikat itu datang? Mari kita buka tentang Nabi Adam ini. Dalam diri Adam, terdapat 4 avatar atau anasir, yaitu tanah, air, angin, dan api. Inilah yang menjadi adonan yang kemudian disebut Nabi Adam. Dan ada satu pancer, yaitu ruh. Ruh siapakah ini? Dalam sebuah naskah diutarakan, saat penciptaan johar awal, cahaya awal, dari cahaya awal ini terpendar menjadi cahaya merah, cahaya putih, cahaya hitam, cahaya kuning, cahaya hijau, cahaya biru. 6 pendaran cahaya inilah yang kemudian 3-nya, yaitu merah, putih, dan hitam, ini menjadi cikal bakal daripada manusia. Dari warna merah, terciptalah Galih-Galuh. Dari warna putih, tercipta Perbu Rasul, dan dari warna hitam, tercipta Tajimalela Adam. Ruh Tajimalela Adam inilah yang kemudian ditiupkan dalam adonan tadi. 4 avatar yang dipersatukan, sehingga adonan itu, manusia itu disebut Adam, atau Sang Hyang Adama dalam kitab Mahapurwa. Galih-Galuh, Perbu Rasul, Tajimalela Adam, saat dicipta itu ada di alam kalanggengan atau alam keabadian. Belum ada tercipta 4 alam lainnya, yang kemudian kita kenal ada alam kahyangan, alam lokatan, alam ciptaan, dan alam padang yang kita tinggali saat ini. Tapi setelah ke-4 alam itu dicipta, terutama alam padang,
Kemudian alam padang mulai diisi dengan bumi langit, dan di mana bumi langit itu masih menyatu dan berbentuk datar. Jadi kalau yang menganut teori bumi datar, inilah era bumi itu datar. Dan di saat bumi ini datar, 3 eksistensi cikal bakal manusia itu diturunkan dalam bentuk Ruhul Kudus atau ruh suci di satu titik di muka bumi yang saat itu 100% bumi adalah air. Makanya disinilah cikal bakal agama Tirte yang kemudian dianut oleh saudara-saudara kita di Bali. 3 eksistensi manusia inilah yang kemudian tinggal di satu titik, dan kemudian dicipta tanah pertama, yaitu Bakah atau Mekah yang kita kenal saat ini, dan sebelum mereka bertiga ke tanah yang kedua, yaitu Bakah ini, meninggalkan satu buah patok untuk bertiga, yang kemudian disebut paku alam, dan beliau bertiga di tanah yang baru itu mendirikan 3 patok-patok, 3 tiang, masing-masing tiang Galih Galuh, tiang Perbu Rasul, tiang Tajimalela Adam. Lantas ini di dalam Al-Quran disebutkan, inilah bangunan pertama di muka bumi. Dan itu bisa di cross-check, silahkan. Buka YouTube atau mbah Google, di sana dibuka Ka'bah, inside-nya itu ada 3 tiang. Ada tiang sampai saat ini. Yang 3 tiang itu kemudian didirikan kembali oleh Ibrahim pasca banjir besar Nuh, sehingga kayunya pun sekarang dirubah menjadi kayu-kayu gaharu, yang sebelumnya bukan kayu. Itu 3 tiang batu. Nah, ketiga eksistensi manusia ini kemudian kembali ke tanah yang pertama mereka diturunkan. Di mana itu? Itu di tempat di mana paku alam itu berada. Yang kemudian dari paku alam ini kemudian merujuk pada kata Cipaku, ciri pakuning alam, atau cipta pakuning alam. Nah, di awal inilah ketiga eksistensi ini masing-masing membuat karya pertama di muka bumi, di mana Galih Galuh nanti mempunyai gelar haji, yaitu Haji Terah Wisesa, Perbu Rasul Haji Purba Wisesa, dan Tajimalela Adam Haji Dharma Raja. Haji Terah Wisesa atau Galih Galuh, beliau yang mendirikan 12 gunung pertama di muka bumi, yang 12 gunung ini nanti cikal bakal dari nama 12 bulan yang kemudian dikenal saat ini seperti bulan Muharram, bulan Safar, Mulut, Silih Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruah, Ramadan, Syawal, Hapit, Rayagung. 12 bulan ini berasal dari nama gunung 1 Rengganis, 2 Gunung Padang, 3 Gunung Lingga, 4 Gunung Surian, 5 Gunung Cakrabuana, 6 Gunung Penuh, 7 Gunung Sanghyang, 8 Gunung Sunda, 9 Gunung Jagat, Sanghyang, Gunung Jati, Gunung Jati, Gunung Sunda, Gunung Jagat, dan Gunung Agung. Itulah 12 gunung awal yang dibentuk oleh Galih Galuh atau Haji Terah Wisesa. Perbu Rasul, kemudian kita mengenal kata wetan. Itulah Perbu Rasul yang membuat, di mana di wetan itulah ngawejang ilmu, ada kidul, itu ngaos ilmu, mempelajari ilmu, ke utara atau kaler, menulis di lontar, dan ke kulon, mengamalkan yang 3. Itulah Perbu Rasul atau Haji Purba Wisesa. Yang ketiga, Tajimalela Adam. Tajimalela Adam atau Haji Dharma Raja. Ini nanti terkoneksi dengan apa? Dari mana dharmik organik itu? Ajaran Dharma. Ajaran Dharma berasal dari kata Dharma Raja, gelar hajinya Tajimalela Adam. Tajimalela Adam atau Haji Dharma Raja, beliau memberikan nama-nama hari, dimulai dari Jum'ah dengan Sabtu 6, Sabtu 9, Ahad. Ingat, Ahad bukan bahasa Arab, itu bahasa kita. Itu bahasa kita, bukan minggu apalagi. Minggu daripada namanya Domingus, yang merubah tradisi upacara Kristen menjadi hari Ahad atau Minggu. Dari Sabtu, Ahad 5, Senin 4, Selasa 3, Rabu 7,
dan Kamis 8. Itulah yang kemudian dikenal dengan naftu dan hari balungan atau pokok hari yang hingga saat ini kita kenal. Dan Haji Dharma Raja atau Tajimal Lela Adam juga membuat 5 hari Pamudi atau pasaran yang kita kenal, di mana beliau membuat gunung kecil, di sana ada Pakuwon, lahirlah kata Kaliwon, dibuat paniisan menjadi maniis atau manis. Jadi ditranslate jadi legi, ini ngawur sebetulnya. Karena manis di sini bukan rasa. Manis adalah menyepi. Baru kemudian dibuat Patileman jadi pahing, dibuat Sarean jadi pon, dibuat Ciawilarang jadi wage. Itulah Tajimal Lela Adam atau Haji Dharma Raya dengan karyanya. Setelah ketiganya membuat karya ini, mereka kembali ke Kalanggengan, menyetorkan semua pekerjaan yang setelah mereka kerjakan, lantas dari bahan-bahan yang lain, kemudian itulah yang mengisi alam padang. Alam padang mulai meluas tanahnya, di sana ada tumbuhan, ada binatang, dan didominasi oleh banujan atau siluman dalam bahasa Sunda, dan sampai namanya nisnas atau binatang jalan tegak yang kemudian disebut lemur atau peradaban yang disebut Lemurian, atau kemudian lebih terkenal dengan nama Atlantis. Atlantis itu dari kata Atala. Atala itu adalah daratan yang dikelilingi lautan karena masih yang disebut Sundaland, daratan hanya satu daratan di muka bumi. Nah, saat alam padang terisi, kemudian, siapakah dari 3 eksistensi bakal manusia yang menjadi utusan pertama? Diutuslah Galih Galuh dengan gelar ratu. Ratu bukan merujuk pada perempuan seperti saat ini yang ada di Keraton Kanoman. Ratu, Ra adalah pancaran dari Tu. Siapa? Hyang Agung. Beliaulah waliullah kalau pemahaman Islam. Inilah utusan pertama Hyang Agung di alam padang, di muka bumi, yang memerintah kepada makhluk-makhluk yang kemudian berada di muka bumi. Beliau turun di Cibubut, beliau mempunyai struktur 20 sanghyang dan 30 dewata. Inilah yang disebut dengan kahyangan atau surga di bumi. Di era Ratu Galuh ada banyak peristiwa yang pokok. Pertama, 2 abad binatang bisa bicara, 1 abad 1000 tahun. Jadi jangan heran kalau ada Ganesha yang memegang tasbih, memegang ini, itu gajah yang soleh. Ada lembu, ada lutung kalau di Sunda. Semua itu merujuk pada saat binatang bisa bicara. Dan nggak usah heran, kalau ada kartun binatang bicara, itu bukan pinternya Barat. Mereka ngambil dari naskah kita yang ada di Leiden. Mereka merujuk dari sana. Itu yang mestinya mereka kembalikan ke kita. Data itu. Itu satu peristiwa di era Ratu Galuh. Yang lainnya, kisah tentang Sangkuriang yang menjadi alat legitimasi kota Bandung. Padahal kejadiannya bukan di kota Bandung. Tapi itu diambil oleh kolonial untuk melegitimasi Bandung. Padahal semua peristiwa yang disebut Sangkuriang, itu adanya di Dharma Raja, Sumedang. Itu ada makamnya si Belang Jungjang atau kemudian disebut si Tumang, ada tempat melahirkannya yang namanya Dewi Dayang Sumbi dan lain sebagainya. Yang ketiga, Ratu Galuh, Ratu Swindu mendirikan negara siluman yang disebut Hindustan. 100 Windu, dan beliau mendapat gelar Ratu Hindu. Dan saat pulang kembali ke Kahyangan dari Hindustan, beliau membawa 3 panakawan. Yang pertama, Bondan, yang kedua Repot Maja, dan ketiga Tekel. Siapa Bondan? Itulah Petruk. Repot Maja, itulah si Cepot kalau di Sunda. Siapakah Tekel? Itulah Gareng. 3 inilah, kalau dalam pewayangan, ini yang selalu mengiringi Dang Hyang Semar. Nah, Dang Hyang Semar inilah sosok dari Ejawantah Ratu Galuh. Apalagi yang dibangun Ratu Galuh di era kekuasaannya. Termasuk peradaban yang kemudian dikenal dengan peradaban Lemurian.
di mana di sana binatang berjalan tegak, tapi mukanya ada banteng, ada kucing, ada burung, sebagaimana tertoreh di dinding-dinding piramid. Itulah puncak peradaban dari era Ratu Galuh. Tapi sayang mereka melakukan tumpah darah, menumpahkan darah, peperangan, sehingga kemudian peradaban mereka dihancurkan, sehingga Atlantis itu hilang dalam kisah-kisah. Nah, pasca era Ratu Galuh, saya ambil contoh sekelumit saja, pasca itu baru kemudian 4 an-Nasir yang tadi saya utarakan di awal disatukan, tanah, air, angin, dan api. Dan dari situlah siapa? Ruh Tajimalela Adam ditiupkan ke dalam 4 an-Nasir itu tadi bersama dengan ruh Perbu Rasul dalam sulbinya. Makanya kemudian di dalam Islam itu mengenal Nabi Rasul yang wajib diketahui. Karena dari Nabi Rasul itulah berpindahnya ruh Perbu Rasul sampai turun nanti ke Mahamada dalam konteks Weda atau Ahmad dalam Islam. Makanya kalau sebagian berbicara bahwa Abdullah kafir, Abu Muthalib kafir, itu salah besar, karena tidak mungkin ada ruh Perbu Rasul dalam Abdullah lantas bisa menjadi kafir. Ini sebuah catatan. Jadi inilah yang seringkali kita missing link dalam sejarah. Kita hanya berbicara tentang arke, tentang kerangka yang tersisa. Tapi kita lupa bahwa ada kehidupan pra-Adam, dan ini tidak pernah dibahas. Tapi alhamdulillah, karena ada saudara-saudara kita di Bali, ini masih memuliakan kisah ini. Ini sangat penting. Jadi kalau bisa bicara tentang dharmik original, kuncinya adalah di era pra Nabi Adam. Karena inilah yang pelik, yang cukup panjang. Di mana di sini 1 tahun masih disebut 1 windu, dan di mana di sini ada sejarah orang memotong ayam yang kemudian kita kenal bekakak ayam, itu di zamannya Ratu Galuh, di mana usia windu saat itu adalah 2452 windu. Baru ada perintah makan besar saat itu. Dan kapan tepatnya? Itulah 14 Muharram. Ini yang hilang dalam peradaban manusia. Padahal ini adalah cikal bakal manusia mengenal makan besar. Kemudian ada 12 mulut. Kemudian ada 1 Syawal, ada 10 Zulhijjah, dan baru zaman Nabi Adam itu perintah makan kelima yang kemudian kita kenal bubur sura. Jadi bubur sura bukan memperingati satu peristiwa dalam konteks mazhab, tapi ini adalah peristiwa di tanah kita, dan ini hilang. Nah, inilah peristiwa-peristiwa ini yang kemudian peristiwa-peristiwa ini karena Perbu Rasul atau Ahmad atau Mahamada turun di Mekah, yang ada di Jazirah Arab ditranslate seolah-olah ini milik orang Arab, padahal itu salah besar. Semua peristiwa itu ada di kita. Semua itu ada di kita. Ratu Galuh di Cibubut, Nabi Adam pun, yang kita dicekoki dari kecil bahwa Nabi Adam turun di Arab, itu salah besar. Nabi Adam sama di kita. Dan itu di mana? Di Caruban atau Cirebon yang kita kenal saat ini. Karena saat Sundaland itu tidak ada Arab. Belum ada nama-nama itu. Zaman Nabi Adam belum ada nama-nama itu. Nama-nama itu adalah baru. Contoh, saat Kain terusir dari komunitas Adam dengan membawa 2 istrinya yang menjadi istri Habil dan pasangannya sendiri yang dia nikahi, beliau menemukan satu daerah yang namanya Afrika. Apakah benua Afrika? Bukan. Dan di sana ditemukannya gandum. Kemudian diikuti oleh siapa? Sang Hyang Lata Dewi Uja. Sang Hyang Lata Dewi Uja menemukan Asia. Satu daerah, bukan benua Asia. Belum jadi nama benua. Lantas Sang Hyang Yazuza Dewi Mazuza pergi kemana? Daerah Kaspia.
Makanya kalau wacana Yajuj Majuj yang kemudian Alexander Zulkarnain mendirikan tembok, itu adalah menutup keturunan Sang Hyang Yazuza, Dewi Majuza, yang itu diprediksi akan turun nanti di akhir zaman. Nah, banyak para putra Adam yang terusir dari komunitas Adam. Yang kemudian jadi Nusantara adalah mereka yang setia terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam. Yang Nabi Adam ini adalah estafeta daripada Ratu Galuh. Begitupun Rasulullah Muhammad itu adalah estafeta dari Nabi Adam. Sehingga 3 eksistensi ini, Ratu Galuh, Nabi Adam, dan Muhammad, di Sunda kemudian disebut Tilu Tangtu di Buana. Jadi Tilu Tangtu di Buana yang kemudian jadi Ratu Rama Resi berujuk pada 3 sosok ini. Ratunya kepada Ratu Galuh, Gali Galuh, Ramanya kepada Adam, dan resinya kepada Muhammad. Ini kalau di Bali kemudian dikenal dengan nama Tridatu. Merah, putih, hitam. Ini yang kemudian melekat dalam ajaran di Bali yang disebut ajaran Tirta. Nah, Tilu Tangtu ini jika kembali ke tadi masyarakat Baduy, itu menjadi sistem masyarakat di sana yang disebut Tangtu Tilu, Jaro 7. Tangtu Tilu adalah manifestasi dari Ratu Rama Resi, Cikesik, Cibeo, Cikartawana, Pada Ageng, Parahiang, dan Kadu Kujang. Jadi, berbicara Sunda, karena tadi ada kahyangan, di mana di era Ratu Galuh ada 9 manusia yang disebut Hyang, yaitu 5 laki-laki dan 4 perempuan, tapi saat itu belum ada perintah untuk kawin-mawin. Makanya di Sunda kemudian dikenal istilah karuhun. Karuhun adalah manusia berbentuk ruh yang itu masih menyandangi para putranya yang sekarang ada. Yang para putranya ini yang disebut kemudian Rahyang. Rahyang, pancaran daripada Hyang. Jadi Pak di sini adalah menunjukkan kata nominal terhadap sosoknya. Karena itu ada sebelumnya di Tanah Kahyangan yang kemudian sekarang menjadi Kecamatan Dharma Raja di Sumedang. Disitulah para Hyang itu hidup dan kemudian dilanjutkan di era Adam. Mereka juga masih ada hingga saat ini, sehingga sebagian orang sudah masih melakukan sesaji, susuguh, itu untuk siapa? Untuk para jin? Tidak. Jin tidak makan itu. Jin tidak minum kopi. Jin tidak minum susu. Tapi itu diperuntukkan untuk hyang-hyang yang ada di Tatar Sunda. Tapi kata Tatar Sunda perlahan dengan secara sistematis itu semakin dihilangkan eksistensinya. Sehingga orang lebih bangga menyebut Jawa Barat. Bukan saya anti etnik, bukan. Tapi Jawa Barat tidak tepat untuk Tatar Sunda. Sebagaimana Gusti Sinuhun Sunan Gunung Jati adalah panatagama Ri Tatar Sunda. Beliau sebagai panatagama di Tatar Sunda. Dari mana? Dari Candi Tugu di Semarang sampai ujung Kulon. Itu Tatar Sunda. Soal manusianya silahkan saja, bangsa apapun. Karena memang ini tanah di mana semua bangsa bisa hidup. Nah, ini pun masukan buat kawan-kawan sekalian bahwa bantu juga Sunda untuk bukan kita pengen dihargai menjadi misalkan provinsi Sunda sendiri, tapi ini untuk mengingatkan kita semua. Mengingatkan kita semua bahwa ada Sunda yang di sinilah hyang-hyang itu hidup. Di sinilah utusan pertama Hyang Agung itu berada. Di sinilah peradaban itu pertama berada. Mungkin itu Bang Sutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dedi. Kang Dedi atas pemaparannya.
akhirnya kita sedikit memahami ya parahyangan Sunda itu bagaimana gitu ya. Untuk itu selanjutnya kita berikan kesempatan untuk audiens ya yang mau bertanya, silakan raise hand kalau ada. Kang Lukman, ada yang mau ditanyakan, Kang Lukman? Sementara dengerin dulu Kang Kanda. Oh, oke, silakan. Ayo yang lain ada yang mau ditanyakan? Bagaimana tadi Kang Dedi udah menjelaskan asal usul Sundaland, kan? Kita baru paham ini. Oh, ada Sundaland. Sundaland itu apa gitu loh. Nah, ini harus kita perdalam ini. Kebetulan ada Kang Dedinya ini. Oke, kalau memang belum ada yang bertanya, mungkin saya sedikit tanya ke Kang Dedi lah. Kang Dedi, itu yang namanya Sundaland itu daerah mana aja ya Kang? Kalau sekarang ini Kang, kalau bisa kita pahamin Kang. Dikisahkanlah Ratu Galuh meneteskan 9 tetes air mata, dan itu menjadi pala putra yang 9, dan 9 putra ini dibawa dengan kandaga, yaitu perahu, tengah lautan, tapi tiba-tiba perahu itu bocor, dan diambil tanah oleh Ratu Galuh untuk menutup kebocoran tadi. Tiba-tiba muncul anak ke-10, dari anak ke-10 itu, lantas 10 itu, kemudian kalau tidak percaya aku putramu kepada Ratu Galuh, tes saja. Kalau darahku merah, berarti aku memang adalah putra Ratu Galuh. Ternyata setelah dicoba, di kulitnya keluar darah dan berubah menjadi cacing kalung. Nah, peristiwa ini ada dalam sisipan, kalau nonton film, namanya film Sesi Jenar, tapi itu sisipan, itu cuplikan dari peristiwa ini. Nah, semenjak itulah tanah itu dilempar ke lautan dan kemudian menjadi Pulau Sunda. Dari Pulau Sunda inilah berkembang kemudian menjadi Sundaland. Di manakah wilayahnya? Sundaland adalah satu hamparan. Yang tersisa saat ini, yang disebut Tatar Sunda, itu hanyalah sebagian kecil. Dan penamaan kemudian, ada nama-nama lain, itu adalah pasca banjir besar Nuh alaihissalam. Penamaan itu. Demikian. Baik, Kang Dedi, atas pemaparannya sebentar. Ini kebetulan ada Pak Muhyiddin Yuda, mungkin ingin berbicara. Oke, silakan Pak Muhyiddin. Terima kasih atas Pak Muhyiddin. Begini, barangkali ini di luar konteks yang baru dilakukan oleh Kang Dedi, punten ya. Jadi begini, kita ini sekarang bicara sekarang dan yang akan datang. Tentunya hal ini saya cermati. Sekarang ini ada yang baru-baru ini yang ditambahkan COVID lah ya. Nah ini apakah ke depan ini ada kaitan dengan sejarah sebelumnya? Saya cermati dari dua hal. Pertama, dari Galuh Mangku Alam Siliwangi dan Maharaja. Kedua, zamannya Siliwangi plus Prabu Kian Santang. Ketiga, zamannya Soekarno dan Bapak Soeharto. Ketiga itu punya potensi dan punya tujuan di akhir. Kalau masalah Bapak Soeharto dan Bapak Soekarno punya potensi mercusuar. Bapak Soeharto tahun 2020 ini ada globalisasi. Nah ini sekarang ini ada timbul yang namanya COVID. Selama saya dari kecil sampai tua dan saya belum pernah dengar ya adanya kegiatan yang dari pura sampai masjid ditutup. Ini menurut pengamatan saya mungkin terjadi namanya global warming institusi. Kalau ini di suratnya ini firman Allah itu An-Nisa 59. Tentunya ada berbagai pihak menginginkan pembukaan paruduhunya apa ini yang masuk naik COVID ini. Nah ini barangkali Kang Dedi ya kita perlu cermati bersama-sama yang akan datang sejak start hari ini dengan sejarah yang sudah terjadi ya yaitu dari Galuh Mangku Alam sampai Maharaja, Prabu Siliwangi dengan Prabu Kian Santang, Bapak Soekarno dan Bapak Soeharto. Ketiga ini berurutan sehingga terjadilah sekarang ini yang disebut
itu immunity global dan global warning institusi. Karena dua sistem ini yang perlu kita mutakhirkan dan perlu kita new normalkan. Begitu kan, jadi kaitannya dengan pra sebelumnya dan sekarang. Terima kasih. Baik. Ngadeg deui raja, asalna jalma biasa, tapi memang titisan raja baheula, jeung biangna putri Pulau Dewata. Da tetesan raja anyar, hese apes kurugahala. Berdiri lagi seorang raja asal Mangasa, tapi memang dia titisan raja dahulu. Siapa itu? Itulah Ratu Galuh. Jeung biangna putri Pulau Dewata dan ibunya putri dari Pulau Dewata. Siapa? Putri dari Bali, Ida Ayu Nyoman Rai. Siapa beliau? Yang diprediksi dalam Wangsit Prabu Siliwangi 1521 itu. Saat sebelum beliau ngahiang atau wafat. Itulah Bung Karno. Tapi dilanjutkan dengan bait berikutnya. Ngadeg deui raja, tapi raja buta. Nu nyeun lawang teu beunang dibuka, nu nangtungkeun panto teu beunang ditutup. Iraha mangsana. Ke lamun geus tembong bulan ti beurang, kaliwatan kucang bentang anu ngagencelang. Diurut negara urang ngadeg deui karajaan di jeroeun karajaan. Setelah Bung Karno berdiri lagi Raja Buto yang membuat gerbang tidak boleh ditutup, membuat pintu tidak boleh dibuka, membuat pancuran di tengah jalan, Bundaran HI. Pancuran di Bundaran HI. Memelihara helang dina caringin, memelihara elang di pohon beringin. Apa elang? Elang itu pembunuh di pohon beringin. Apa? Golkar. Iraha mangsana, kapan waktunya? Kemun geus tembong bulan ti beurang. Apa bulan ti beurang? DITII. Kaliwatan kucang bentang anu ngagencang. G30S PKI. Diurut negara urang ngadeg deui karajaan di jeroen karajaan, itu yang disebut Orde Baru. Jadi Bung Karno tidak berkorelasi dengan Soeharto. Ingat, di Indonesia ada dua trah. Trah Bung Karno dalam persepsi ideologi dan trah Soeharto persepsi ideologi. Itu tidak bisa dipersatukan sampai saat ini. Sehingga kemudian kita tidak pernah bersatu secara utuh sampai kapanpun. Itu harus menjadi catatan. Ini minyak dan air. Bagaimana dengan COVID saat ini? Coba baca protokol Yahudi tentang pengurangan jumlah penduduk yang mereka targetkan menjadi 500 juta sedunia dari sekian miliar. Dan ini program mereka, COVID ini. COVID pertama adalah 2019 di mana? Di Amerika, 10.000 pemuda Amerika meninggal gara-gara rokok elektrik yang kemudian laboratoriumnya dimusnahkan oleh Trump karena diketahui banyak orang. Dan kemudian ada Olimpiade militer di Wuhan, Amerika mengirim 200 orang militer. Disitulah penyebaran COVID pertama di pasar basah Wuhan, tepatnya di daging kelelawar. Makanya di awal dibilang COVID itu penyebarannya dari kelelawar. Padahal itu adalah ulah dari militer Amerika. Jadi saat ini kita kena dampak dari COVID ini adalah rekayasa. Ini bukan azab dari Hyang Agung. Ini adalah rekayasa dari kelompok tertentu di dunia yang ingin bahwa dunia ini adalah miliknya. Makanya sampai kemudian nanti akan muncul siapa? Zaman bakal ganti deui, tapi lamun engke gunung gede geus bitu, disusul ku 7 gunung genjelong deui saja jagat. Urang Sunda disarambat, urang Sunda ngahampura, hade deui sakabehanana sanagara sahiji deui, Nusa Jaya jaya deui, sabab ngadeg deui Ratu Adil anu sajati, tapi Ratu saha jeung ti mana asalna eta ratu. Engke oge dia nyaraho aya nama siar ku dia eta budak angon. Zaman akan berganti lagi, tapi nanti kalau gunung gede, ini adalah analogi dari kekuatan ekonomi dunia. Ini akan hancur disusul 7 gunung. Inilah yang tergabung dalam
government AIDS 8 negara di dunia. Genjlong dari samparan jagat akan genjlong seluruh dunia. Orang Sunda bakal disarambat. Siapa orang Sunda hari ini yang dimaksud? Ya kita, Indonesia. Kita yang akan disambat oleh mereka, akan dipanggil. Orang Sunda ngahampura, orang kita bakal memaafkan karena kita toleran terhadap dunia. Kita punya Pancasila sebagai warisan dari budaya Sabang sampai Merauke, bukan milik satu bangsa tertentu, satu suku bangsa tertentu di Indonesia. Bakal ngadegdei Ratu Adil anu Sajati. Jadi sekarang nih yang jadi presiden itu penyelang. Ratu kita nanti Ratu Adil, dan proses sekarang ini podcast ini adalah menuju ke sana. Lewat apa? Lewat tadi Teh Ani, Bang Santo, Bang Sutan, semua punya andil. Selagi dia membicarakan sejarah, dia punya andil membangun yang namanya tatanan Ratu Adil, termasuk penyambutan kepada beliau. Kenapa penyambutan? Karena Ratu Adil itu ada. Lir ilir, tandure wasumilir, tak ijo royo, tak sengguh temanten anyar. Bangunlah. Pohonannya sudah mewangi, artinya sudah berbunga. Tak ijo royo. Dari bunga proses fotosintesis, kemudian menghasilkan buah. Itu dibutuhkan daun, menghijau. Buahnya apa? Tak sengguh temanten anyar, teman. Sering diartikan pengantin. Karena berdua. Siapa beliau? Itulah Imam Mahdi dan Isa Al-Masih. Itulah yang harus kita sambut nanti. Dan kita harus siap dengan itu. Jadi, COVID, boleh saja mereka merekayasa, tapi ada yang maha merekayasa. Siapa? Hyang Agung. Begitu, Pak. Oke, baik Kang Deddy, terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk Pak Modin cukup ya, karena mungkin sekarang kita waktunya untuk Kang Santo berbicara ya. Silakan Kang Santo, Bang Santo, Kang Santo juga. Oke, Bang Santo silakan. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah itu kalau bahasanya Bali itu astungkare. Astungkare, ya. Kalau amin itu swaha. Ya. Jadi ini hal yang luar biasa ini, sampai saya merinding ini saat ini. Maaf saya nggak open kamera ya. Ini benar-benar nih saya merinding benar tuh dari tangan sampai kaki. Ini benar-benar pasal-pasal ini sudah terbaca nih apa yang dicari Mas Arik. Mas Arik itu kumpulin meteorit tuh bingung dia timelinenya kapan. Ini sudah ditemukan Mas Arik di Mas Deddy ini contohnya ya. Jadi Kang Deddy ini saya yakin beliau mempresentasikan ini berdasar pada kitab-kitab yang beliau telaah. Jadi Kang Deddy ini luar biasa, dia bisa menelaah dari kitab-kitab yang sekian dia baca itu, menyimpulkan hal seperti ini. Dari masa pra-Adam sampai ke depan, itu bisa Kang Deddy presentasikan. Karena apa? Kitab-kitab leluhur kita itu lengkap. Dari pra-Adam sampai ke depan itu bisa ada tercatat di situ. Sekarang tinggal bagaimana membacanya. Jadi Bang Sultan, misalnya itu sudah ketemu ya. Saya kan sering promosikan, sering katakan dharmik original yang itu adalah ajaran leluhur kita. Ajaran leluhur kita seluruh Nusantara itu namanya dharma. Jadi saya istilahkan tuh dharmik original supaya orang-orang tahu bahwa dharmik atau dharmik original itu tidak Buddha, Hindu, pokoknya bukan dari luar lah. Nah, sekarang kan sejarah tertulis terbalik ya. Ajaran leluhur kita, situs-situs di Nusantara itu dianggap berasal dari India. Itu saudara-saudara kita di Bali sekarang dalam gesekan karena sekte atau paham India yang intervensi ke sana, invasi ke Bali, itu menjadikan saudara-saudara kita itu mengkristal di apa itu dharma, apa itu dharmik. Sejatinya dharmik atau dharma itu adalah ajaran leluhur kita, dan itu di seluruh Nusantara sama ya. Dharma itu cirinya itu monotheism, sudah percaya kepada satu Tuhan yang widi tunggal. Kalau di Bali itu yang widi wase. Di forum podcast ini kan berjudul menyingkap sejarah para hyang.
Nah, jelas itu Hyang. Hyang itu adalah sebutan Tuhan di ajaran leluhur kita. Hyang. Rekam itu jadi sembah Hyang, menyembah Hyang. Satu Tuhan ya cirinya ya. Jadi kalau publikasi tentang animisme dinamis terhadap leluhur kita itu propaganda penjajah yang ingin merampok kekayaan kita. Dia katakan animisme dinamisme. Terus kemudian saya luruskan ya untuk teman-teman apa yang dipresentasikan Kang Deddy, kata-kata haji itu kalau dilihat dari timelinenya kan nggak mungkin. Kita kan tahunya sekarang haji itu adalah dari Islam. Islam itu kita bisa lihat timeline itu 5 Masehi. Tapi tadi Kang Deddy sebut kata haji. Kata haji itu adalah bahasa leluhur kita, haji. Jadi bukan dari sana ya, bukan dari Arab. Kemudian pertama kali didirikannya Bakkah. Itu kata Bakkah itu ada 2. Ada Bakkah yang pertama, Bakkah yang kedua. Yang Bakkah yang kedua itulah yang sekarang ada di Arab sana. Bakkah pertama yang dibilang Kang Deddy itu ada di kita, gitu. Jadi supaya tidak rancu ya pemikirannya, kalau Kang Deddy tadi kan bilang ada haji, kemudian ada Bakkah, kok kenapa Bakkahnya ada di sana? Itu jadi di Al-Quran itu jelas ada 2 yang disebut rumah tua. Di situ juga dilakukan tawaf, pradaksina kalau di Buddha, rasawiyah kalau di Hindu, tawaf itu sudah dilakukan di leluhur kita. Dan di masa-masa ke sini itu saya temukan prosesi ritual kontemplasi berkeliling memutari objek itu di Moratakos. Kemudian prosesi samadinya, yoganya itu di Moratakos. Jadi pusel-pusel itu sekarang sudah jelas ya. Tadi Kang Deddy bisa jelaskan secara tuntas. Jadi dharmic original itu adalah ajaran leluhur kita. Jadi kita harus luruskan sejarah yang selama ini sudah terbalik, bahwa ajaran asli leluhur kita tidak berasal dari luar Nusantara. Situs-situsnya pun tidak berdasar dari luar Nusantara. Sampai situ maju terus Kang Deddy nanti tulis kirim ke Bang Sultan nomor WA ya. Kita akan berkepanjangan nih Kang Deddy, karena Kang Deddy begitu menguasainya hal seperti ini. Jadi Santo Sabha itu hanya sebatas menemukan ajaran itu bernama dharmic original, tapi kesejarahannya Kang Deddy sudah temukan dasar pada kitab-kitab terdahulu, termasuk Kang Arik yang punya artefak meteorit. Beliau juga bingung timeline-nya segala macam, tapi beliau akan mencari terus melacak untuk membuat timeline-nya, dan Kang Deddy saya rasa ada itu yang membahas masalah artefak yang beda logamnya. Kang Deddy, Kang Arik berusaha mencari ya. Nanti dibantu Kang Deddy. Angga, Kadayana langsung mantap. Alhamdulillah. Sedikit tambahan buat Bang Sultannya, boleh? Ya, silakan Kang. Kang. Atau ini ada yang Tar dulu. Ini tambahan karena penting. Di Tatar Sunda ini ada yang disebut Nagara Galuh Pakuan, dan itu masih ada, istilah itu masih hidup. Bahkan salah satu kecamatan itu disebut Raja Galuh. Intinya kata Galuh. Maharsi yang kemudian di Kendan, yang tadi situsnya banyak di explore oleh Teh Ani, itu meliputi wilayah Kendan, Limbangan itu meliputi wilayah Kendan. Manikmaya, Guru Manikmaya ini adalah sebelum nyampe di Kendan di era Tarumanagara di dinasti ke-7 Suryawarman, yang kemudian beliau menikah dengan Tirta Kancana putrinya, yang ini menurunkan nanti cucu yang bernama Kandiawan. Kandiawan ini memiliki satu kitab Sang Hyang Watang Ageng yang diperlombakan kepada 5 para putranya, yaitu Karung Kara, Karung Marala, Sandang Garba, dan Retikan Dayun dilombakan, dan kemudian Retikan Dayun atau Daniswara menjadi pemenangnya, dan beliau berhak atas membaca kitab Sang Hyang Watang Ageng. Retikan Dayun menemukan kata Ratu Galuh dan menemukan petilasan Galuh,
Makanya kemudian beliau mendirikan kerajaan yang namanya Galuh Pakuan. Tapi sedikit klarifikasi karena pemahaman Galuh Pakuan untuk saudara-saudara kita yang ada di Ciamis khususnya, karena Ciamis ini sering disebut Tatar Galuh. Galuh Pakuan itu adanya di Ciduging, Dharma Raja. Sekarang masuk dalam desa Tarunajaya. Itu ada di dalam naskah bahwa itu negara Dihin kedua yang dibangun oleh Ratu Galuh setelah pulang 100 windu mendirikan negara Hindustan. Ratu Galuh mendirikan negara baru di Ciduging, dan kemudian Wreti Kandayun mendirikan untuk mengenang tokoh yang namanya Galuh ini. Jadi Galuh bukan sekedar permata sebagaimana Mbah Google sebutkan. Galuh ada tokoh pertama, utusan Hyang Agung pertama, dan beliau menamakan Galuh negaranya itu Galuh Pakuan karena Galuh di sekitar Paku Alam. Jadi berbeda kata Pakuan pada Galuh dan Pakuan Pajajaran. Kalau Pakuan Pajajaran itu menunjukkan ibu kota kerajaan Sunda yang didirikan Tarusbawa 669 Masehi. Itu artinya Pakuan. Tapi kalau Galuh Pakuan, negara Galuh di sekitar Pakuning Alam atau Paku Alam, yang saat ini Paku Alamnya, wilayahnya itu sudah ditenggelamkan oleh namanya Bendungan Jati Gede di Dharma Raja Sumedang. Tapi bendungan itu pun itu sudah diprediksi dalam naskah bahwa wilayah yang disebut Cipaku, tempat di mana Paku Alam berada itu akan menjadi sebuah telaga. Nah, penting kata Galuh ini. Penting, karena ini yang sering lupa. Kita terjebak oleh teorema-teorema yang berasal dari Western. Kita dipaksa untuk mengikuti teori sejarah mereka. Mereka mereka kelompok yang tidak beriman. Mereka hanya melihat sesuatu hanya materinya. Padahal di dalam materi ada kekuatan imaterial selain kekuatan antimaterial. Nah, Barat tidak pernah mengajarkan ini. Bahkan dia tidak percaya terhadap kekuatan imaterial. Sebagaimana pra-Nabi Adam. Pra-Nabi Adam itu adalah kemudian menjadi imaterial di saat kita eksis hari ini. Makanya di Al-Quran surat Al-Baqarah pun disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yu'minuna bil gaibi. Kenapa kita harus percaya terhadap yang gaib? Karena mereka itu ada di sekitar kita. Hyang, Rahyang, Pak Rahyang ada di sekitar kita. Makanya jangan heran kemudian tanah kita tidak menjadi subur kembali. Kenapa? Karena sesaji itu tidak dilakukan. Kita lihat di saudara kita di Bali, itu semua dilakukan. Bali tanahnya subur. Bali berkah, memberi keberkahan kepada masyarakatnya. Dan bahkan Bali adalah kotak hitam dari yang namanya peradaban masa lalu kita. Dan ini seringkali dilupakan. Alhamdulillah kita punya Bali. Jadi kita bisa menengok masa lalu kita. Dan kita pun kalau ke Bali, kita masih melihat satu pura yang disebut Pura Ratu Gede. Itu ada di Nusa Penida, di komplek Candi Penataran. Itu ada satu pura. Itu Ratu Gede. Siapa beliau? Itulah Ratu Galuh. Tapi karena ajrih, karena hormat, itu tidak pernah dibuka siapa Ratu Gede itu. Dan Tridatu, aku dapat di mana? Di pura di Kuan Yin, pura yang ada di dalam goa. Masih di Nusa Penida. Aku dapat lilitan kain merah putih hitam. Coba ceritain Kang Deddy sama siapa dapatnya itu. Nah, itulah yang nanya itulah. Bersama yang nanya itu tadi. Itulah yang disebut Tridatu, merah, putih, hitam. Dan ingat, warna-warna bendera di Timur Tengah itu merah, putih, hitam. Yaman, Mesir, Syria, Irak, merah, putih, hitam. Itu tiga eksistensi yang ada, yang mengawali sebuah peradaban yang kemudian menjadi kita saat ini. Jadi mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini akan melengkapi semua pernak-pernik yang ditemukan, yang berserakan. Kenapa?
Prabu dalam wangsitnya, timimiti poe ieu pajajaran leungit ti alam hirupna, leungit dayeuhna, leungit nagarana. Pajajaran moal ninggalkeun tapak jabat tingaran pikeun nu mapai, sebab bukti nu kiwari bakal loba anu mungkir. Tapi engke jaga bakal aya nu nyoba-nyoba supaya nu leungit kapanggih deui, nya bisa ngan mapaina kudu make amparan. Tapi anu marapaina loba nu ari aing pangpinterna, mudu aredan heula. Tinu leungit bakal loba nu kapanggihna, ngan kaburu dilarang kuno disebut raja panyelang. Bari ngalawan bari seuri, nya eta budak angon. Nu imahna dibirit leuwih, pantona batu satangtung. Kahieuman ku handeuleum, ditihangan ku hanjuang. Tapi ngangona lain embe, lain domba, lain kebo, lain banteng, tapi kalah kae jeung tutunggul. Inyana jongjon ngorehan, disumputkeun sabagian sabab encan wayah ngalakonkeun. Sejak saat ini, Pajajaran hilang dari alam hidupnya. Hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan bekas dan nama untuk yang mencari. Tapi suatu saat nanti bakal ada yang akan mencoba-coba mencari semua yang ditinggalkan. Bisa, tapi mencarinya harus menggunakan sejarah. Tapi yang mencarinya merasa aku yang paling benar. Akhirnya menjadi edan. Jadi banyak fenomena itu terjadi. Dari yang hilang mulai banyak ditemukan. Hanya dilarang oleh yang disebut raja penyelang. Jadi Teh Ani jangan putus asa, tidak ditanggapi, biarin saja. Anjing menggonggong kapilah berlalu. Bakal aya anu ngorehan terus. Bakal ada yang mencari terus. Mencari sambil melawan. Dan melawannya sambil tertawa. Siapa mereka? Itulah Cah Angon. Yang rumahnya di belakang Leuwi. Leuwi apa? Sungai terdalam. Apa? Mata air. Pintunya sebongkah batu. Apa sebongkah batu? Batu satangtung. Itulah lingga. Lingga yang menjadi patok dari tiga eksistensi tadi. Itulah paku alam. Itulah pakuning alam. Kahieuman ku handeuleum dirimbuni oleh pohon handeuleum dan ditihangan pohon hanjuang. Pohon hanjuang. Yang digembalakannya bukan kerbau, bukan kambing, bukan meong, bukan banteng, tapi kalaka jeung tutunggul. Apa? Itulah yang ditemukan oleh Teh Ani. Itulah yang ditemukan oleh saudara-saudara kita. Itulah yang kemudian dirangkai. Sebagian diumpetin, seperti tadi Teh Ani sebutkan, karena belum saat untuk apa? Untuk kemudian diungkap ulang. Kemudian pasal-pasal itu disatukan kembali. Belum waktunya. Makanya benar tadi apa yang dari Jember itu, bahwa kita sudah memulai dan ini harus terus menyatu. Jadi jangan lagi ada satu suku bangsa, satu kebudayaan satu merasa lebih dari kebudayaan yang lain di Nusantara. Karena semuanya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semuanya itu satu. Semua satu. Dan kita harus melawan semua yang mencoba memberantakan yang namanya kebinekaan ini. Kita harus berbeda. Kita harus berbeda. Tapi kita tidak boleh berpecah. Itu Bang Sutan. Menarik sekali nih, Kang Deddy, perkataan terakhir. Ya, kita memang berbeda, tapi kita harus bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Oke, selanjutnya kita ada satu penanya nih. Kita khusus berikan ke Pak Lukman Madara ini. Silakan Pak Lukman. Apa yang mau ditanyakan Pak Lukman? Oke, silakan Pak Lukman. Ya, gini, Sampurasun. Sampai. Kawan-kawan Bali, Assalamualaikum. Sebetulnya 2/3-nya sudah dijelaskan oleh Kang Deddy sebetulnya. Cuman gini, waktu saya ke Nusa Penida dengan Kang Deddy itu, kita ke pura-pura itu, kita pas kalau nggak salah hari Dewi Saraswati ya, kalau nggak salah ya Kang Deddy ya. Ya. Nah, fotonya dong, fotonya coba dikirim, fotonya yang kita pakai ya udeng-udeng putih. Nah, di sana saya berbisik ke Kang Deddy ketika kita di Pura Ratu Gede. Saya bilang, iya mah asa di bumi orang, iya mah asa di imah gitu. Bahasa Sundanya ini seperti di rumah sendiri, ini seperti kita
di tempat sendiri gitu. Dan ternyata memang ada benang merah yang demikian jelas dan terang terkait persamaan antara Sunda yang kita sebut sebagai Jawa Barat dengan Bali. Nah, ini yang mungkin saya ingin Kang Deddy coba jelaskan sedikit keterkaitan tersebut, karena memang dari mulai ajaran-ajaran yang ritmik, ajaran-ajaran yang liturgis, sampai ajaran-ajaran yang makro itu memiliki banyak irisan-irisan kesamaan. Terutama ketika bicara tadi tentang sesaji atau bakti atau disebut sebagai sesajen, gitu kan. Buat ternyata sesajen atau banten di Bali itu jangan dilihat permennya, kembangnya, berasnya, tapi ada sesuatu yang imaterial di situ gitu. Nah, mungkin nanti saya minta penjelasan ke Deddy biar kawan-kawan Bali ini bisa sambung rasa dengan kita di forum yang bagus ini. Terima kasih Kanda, Kang Deddy, Bu Ani sama Pak Nyoman. Salam Pak Nyoman. Baik. Jika di Indonesia ini hanya mengenal 6 agama ya, Konghucu kemudian diakui. Perbu Rasul itu mengembangkan 75 agama. Jadi Perbu Rasul itu beliau menjadi para pimpinan dari agama-agama yang 75 itu. Itu di era Ratu Galuh. Itu agama Cakal dan agama Bakal. Itu yang kemudian berkembang di seantero dunia, agama-agama yang berbeda. Makanya naif seseorang itu bertentangan soal agama. Itu mundur. Mereka tidak paham. Dan agama tidak dibatasi oleh 5 agama. Jadi tidak ada agama satu yang paling mulia. Semua agama itu mulia karena tokohnya pun sama, yaitu Perbu Rasul yang kemudian kita kenal Ahmad atau Mahamada dalam Weda. Kalau berbicara Bali, ada Prabu Wastukancana yang 20 tahun beliau di sana, sehingga kemudian kita kenal Kidung Sunda yang mengisahkan tentang Bubat. Jadi sangat bodoh seseorang yang menganggap Bubat itu tidak ada. Bubat ada realitas yang bukan berarti kita harus menghapus kisah itu. Itu adalah masa lalu, dan masa lalu itu akan menjadi ibroh kita, menjadi pelajaran buat kita bahwa hal tersebut untuk tidak diulang. Itulah Prabu Wastu di sana. Kemudian misalkan tentang Maharsi Markandeya. Maharsi Markandeya adalah seorang petapa ulung, tapi dia punya keinginan mempunyai anak. Diingatkan oleh Kandiawan, ayah dari Wreti Kandayun. Hai Maharsi, seandainya kau ingin mempunyai putra, kau harus kawin dan kau harus membatalkan puasanya, tapaknya. Semenjak itulah kemudian beliau membatalkan tapaknya dan beliau menikah, yang kemudian mempunyai putri, seorang putri yaitu Bungatak Mangale-ngale atau Chandra Rasmi. Chandra Rasmi ini adalah istri dari Wreti Kandayun, pendiri Galuh Pakuan. Itu salah satu ikatan antara Sunda, dalam hal ini negara Galuh, dengan Bali kemudian. Karena Markandeya adalah pendiri dari 2 pura, yang satu pura yang gagal sebetulnya, pura Lempuyangan, banyak korban di sana. Kemudian yang kemudian menjadi pura Besakih, di mana tanah itu dijaga oleh seekor naga namanya Besuki, dan itu atas petunjuk dari kakeknya yaitu Meru saat beliau bertapa di Gunung Raung. Dan Raung itulah sebetulnya yang kita kenal Semeru, bukan Semeru hari ini. Karena Semeru hari ini itu adalah nama dari kolonial. Nama Semeru itu aslinya adalah Gunung Salaka, makanya puncak dari Semeru sekarang masih disebut Jonggring Saloko. Artinya apa? Puncak Salaka. Dan kita salah menamai itu. Dan ini berlanjut terus seperti halnya Tatar Sunda jadi Jawa Barat. Terus dilanjutkan kesalahan itu. Sehingga apa? Kita tidak pernah terkoneksi dalam doa. Kepada siapa? Kepada hiang-hiang yang di masa lalu. Kepada rahiang-rahiang di masa lalu. Karena mereka tidak mengenal itu. Karena rahiang-rahiang itulah yang meletakkan dasar-dasar nama-nama dari tempat-tempat yang ada di seantero Sundaland yang kemudian jadi Nusantara. Kolonial membalik itu, dan kita tidak pernah sadar memisahkan antara Sunda dengan Jawi misalkan. Kita tetap kekeh dengan Pulau Jawa versinya Raffles dalam History of Java. Seperti halnya tadi, dipisahkan Bali. Padahal Bali itu saudara dekat dengan Sunda. Saudara dekat sekali. Sama waktu saya tinggal di Tenganan, di Bali Age, Tenganan. Dari mana, Kang Syekh?
dari Sunda. Oh sama saudara. Artinya mereka mengakui itu. Kedekatan kita itu. Cuma kalau Sunda memang sudah menerima syariat Rasulullah, menjadi Muslim. Kalau Bali dengan pikukuh, ingat, pikukuh. Dengan pikukuhnya ajaran Tirta sesungguhnya, kemudian dihindukan, karena berebut seolah-olah itu Hindu oleh orang-orang India atau Hindustan, ex-Hindustan. Nah, banyak hal yang sama di sana. Cuma seringkali salah dari kelompok-kelompok yang mengaku kebudayaan di Sunda. Dia bicara kebudayaan Sunda, tapi dia ngerujungnya ke India. Jadi melihat Bali pun akhirnya seperti India. Ya tadi Hindu tadi, padahal bukan, Tirta. Bagaimana agama Tirta? Penghormatan mereka terhadap tirta atau air. Saat mereka mandi, tidak langsung guprak. Tapi berlama-lama, doa-doa. Baru melakukan ritual yang namanya mandi. Itu sama persis dengan mana misalkan. Di Sunda Wiwitan, itu tidak sembarangan itu melihat air itu. Nah, itu dua hal yang merupakan contoh keterkaitan antara Sunda dengan Bali. Dari perkawinan Canda Rasmi tadi, Bunga Tak Mangale-ngale, putri dari Markandeya dengan pendiri Galuh, yaitu Retikan Dayun. Dan kemudian warna Bali pun itu sebenarnya warna-warna Sunda, tentang bagaimana kain ditutup, pohonan ditutup dengan kain, bagaimana janur-janur gitu. Makanya aku sangat berterima kasih sekali kepada masyarakat Bali yang tetap mempertahankan Sunda di masa lalu. Karena sangat sulit sekarang melihat Sunda masa lalu itu seperti apa, karena sudah terkontaminasi. Itu Kang Lukman. Baik, Kang Deddy. Punten nambahan. Ini kebetulan ada tambahan dari Bu Ani ya. Sebentar Pak ya, Pak Muhyiddin sebentar ya Pak ya. Ini Bu Ani ada tadi rencana mau ada tambahan. Kebetulan dia masih ingat. Silakan Bu Ani. Iya, terima kasih. Terima kasih ke guru saya nih Kang Seh ya, yang sudah memberikan ujangan-ujangan tadi ilmu. Nih, saya pernah membuka naskah kuno ini ya. Di sini ada tulisan, ada orang yang membaca salah satu halaman di mana Nabi Nuh, Puputra, Gunda Gandul, Puputra, sampai pada akhirnya Puputra Ratu Galuh. Ini naskah kuno ini menggunakan tulisan Kat Usman ya. Dan ini tentang sejarah Nabi Adam semuanya ada, tetapi di dalam satu lembar ini ada yang menyebutkan dari silsilah Nabi Nuh sampai Puputra Ratu Galuh. Ini hanya tambahan aja, mudah-mudahan suatu hari nanti buku ini bisa menjadi sebuah kajian yang luar biasa. Tapi kita perlu kajian yang khusus, perlu kehati-hatian juga, karena di sini banyak sekali rahasia tentang kehidupan yang sebenarnya. Jadi saya juga pernah membaca ini, bahwa apa yang disebutkan oleh Kang Deddy itu ada kaitannya dengan naskah-naskah yang ada di sini. Tetapi saya tidak bisa membuka begitu cepat ya tadi, bahwa kita itu udah rantip, udah hati-hati, karena tidak mungkin semua orang akan menerima isi dari ini ya. Tetapi bahwa di sini adalah subhanallah, saya yakin bahkan dia tahu sendiri bahwa menulis sampai matinya pun tahu gitu kan, bahwa saya meninggal tanggal berapa dia tuliskan di sini. Tetapi semua naskah-naskah kuno yang ada di sini itu tahu bejakeun ka Nyemar Sunah kuring maotnya kuring mulai kajati mulang ka asal poe anu, itu sudah tahu udah dalam buku ini gitu. Jadi kematian aja sudah diketahui kalau untuk secara melihat membaca dari sini. Wallahu alam, cuman tambahannya ini ya Kang Deddy ini ada yang menyebutkan silsilah Nabi Nuh sampai terakhirnya Puputra Ratu Galuh, ada kutipan di sini. Insya Allah mudah-mudahan buku ini suatu saat akan menjadi hal yang luar biasa, dan kita itu tidak tahu sih gitu sejarah kita, dan ini sangat sekali kental dan berhubungan dengan agama yang terakhir, yaitu agama Islam. Tapi di sini menyebutkan tentang sejarah-sejarah Sunda gitu kan. Oke, terima kasih. Kasih punten ya, ngiring nambihan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sultan nambah dikit, Bang Sultan. Oke, lanjut. Itu klarifikasi dikit. Ya, boleh. Harus dibedakan
berkenan dengan Teh Ani tadi, Ratu Galuh dengan Ratu di Galuh. Ratu di Galuh. Jadi contoh misalkan di beberapa saudara saya yang di Ciamis menyebut Permana di Kusuma itu Ratu Galuh. Benar, tapi itu bukan Ratu Galuh utusan yang pertama. Tapi katitisan ku Ratu Galuh. Beliau menjadi ratunya tuh kecil, Ratu Galuh, Ratu di Galuh. Dia menjadi raja di Galuh karena dulu tuh penyebutannya ratu. Contoh, Sri Baduga Maharaja, Ratu Haji Ri Pakuan Pajajaran. Di situ ada kata raja, di situ ada kata ratu, di situ ada kata haji. Itu berbeda. Ya, sudah. Oke. Jadi menjadi ratu. Kenapa ratu di sini? Karena beliau adalah Prabu Anom dari Galuh Kawali. Prabu Guru Dewata Prana. Itu gelar beliau sebagai Prabu Anom. Dan beliau menjadi ratu kemudian, menggantikan ayahnya, Dewa Niskala. Dan uaknya, Susuk Tunggal, karena keduanya diturunkan bersamaan. Raja, beliau menjadi Maharaja, beliau menjadi maha dari raja-raja sekitarnya, negara-negara bagian dari kerajaan Sunda saat itu. Nah, jadi kata Ratu Galuh yang utusan berbeda dengan Ratu di Galuh yang itu disematkan kepada Permana di Kusuma, ayah dari Prabu Ciung Wanara. Itu tambahannya, Bang Sutan, Teh Ani. Nuhun. Baik, terima kasih Kang Dedi. Terima kasih Bang Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan ke Kang Dedi, ada nggak tulisan Kang Dedi yang baru disampaikan itu ada sudah dibukukan atau belum? Kalau ada, mohon kirim linknya Kang Dedi. Dan kepada Kang Sultan, kalau ada link YouTube acara kita ini mohon juga di-share nanti Bang Sultan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Dedi. Baik. Kekuatan sejarah itu adalah pada naskah. Jadi estafeta naskah itu menjadi penting. Sejarah bukan sekedar interpretasi, tapi itu tercatat dan menyambung dari generasi ke generasi. Saya tidak mencatat ulang tentang itu, tapi itu senantiasa dibuka setiap tahun di malam 14 Muharram, tapi aboge, berbeda dengan Hijriah, selisih 1 hari. Jadi kalau misalkan hari ini tanggal 1 aboge itu baru besoknya. Nah, malamnya kita buka naskah itu. Dan itu siapa saja boleh. Hanya saja itu harus dibacakan sesuai di dalam naskah, itu di sekitar Dharma Raja. Itu tidak bisa dibuka di setiap hari. Itu sesuai dengan naskah perintahnya. Dan kita coba dengan Madara, masyarakat adat Dharma Raja, kita coba mentaati itu. Jadi apalagi di-share kita nggak bisa, tapi kalau abang mau, mangga, malam 14, Muharram tepatnya, silakan datang ke Dharma Raja, situs-situsnya ada di sana. Tadi kalau bicara artefak, karena tidak bisa seperti Teh Ani dibawa satu persatu, karena di sana masih berbentuk gunung, berbentuk apa. Jadi mangga datang ke Dharma Raja, ke Madara, nanti ada guide-nya di sana. Tapi khusus untuk naskah itu malam 14 Muharram. Begitu Bang, dari Riau. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Bang Ami atas pertanyaannya ya. Mungkin cukup cepat tadi Bang Kang Dedi menjawabnya. Saya lemparkan lagi satu pertanyaan terakhir. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin untuk menutup acara, Kang Santo Sabah, Bang Santo Sabah bisa memberikan statement penutup bagaimana? Silakan Bang. Lanjut aja Bang Sultan aja kasih kesimpulannya. Oke Bang Santo, ya beliau Bang Santo kan lagi di jalan ya tadi ya. Oke baik, itu aja ya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya mungkin akhirin ya, kita tutup acara
podcast kita, ditambah dikit webinar sedikit dari Kang Dedi. Kami dari manajemen TBH mengucapkan terima kasih kepada Bu Ani Suhartini, kepada Kang Dedi, kepada Mas Arik Karyono tadi yang dari Jember ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan atas pengarahan dan presentasinya hari ini. Untuk itu kami dari sekali lagi dari Sultan Adil Institute dan TBH mengucapkan terima kasih dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.